Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Setiap hari kita pasti akan mengirimkan pesan kepada siapapun, kepada teman, kepada keluarga, ataupun kepada yang lainnya. Namun terkadang pesan-pesan yang kita kirim itu tidak dibalas. Mungkin dibaca tapi tidak dibalas. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang salah dengan pesan yang sudah kita buat tadi. Jadi dalam video ini saya akan memberitahukan kepada kalian apa sih yang salah dengan pesan yang kalian buat, lalu bagaimana sih pesan yang baik itu sehingga nanti akan dibaca lalu dibalas oleh penerima pesan yang sudah kita kirimkan tadi. Namun jangan lupa agar saya semakin semangat kembali untuk membuat video-video selanjutnya, subscribe channel saya, like setiap videonya, lalu di komen. Ketika kita akan mengirimkan pesan kepada guru atau kepada dosen atau kepada orang yang lebih tua atau kepada bos sekalipun, kita tentu saja harus membuat pesan tersebut agar layak untuk dibaca, agar layak untuk dibalas. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar pesan tersebut akan menerima balasan dari penerima pesannya tadi. Namun ada beberapa hal yang salah dan harus kita ubah agar pesan-pesan yang kita kirim tadi bisa dibalas. Apa saja hal yang mungkin salah atau mungkin kurang kita perhatikan kita mengirimkan pesan? Jadi akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, kenapa pesan yang kita kirimkan itu tidak dibalas? Karena kata-kata yang kita muat dalam pesan tersebut kurang sopan ataupun kurang berkenan di hati penerimanya. Jadi, setiap pesan yang kita kirim kepada siapapun itu harus memuat sopan santun, baik dari kata-katanya, lalu nanti urutannya, lalu nanti tanda bacanya tidak bisa sembarangan karena masing-masing kata, lalu kata sambung atau juga tanda baca itu nanti akan mempengaruhi si pembaca pesan kita tadi. Apabila pesan tersebut kita kirim ke seseorang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, baik tadi guru, dosen, atau bahkan bos kita, jadi harus kita kedepankan nilai kesopanan kita. Selanjutnya, yang kedua, yang mungkin salah juga kenapa pesan kita tidak dibalas adalah karena kita salah dalam memilih waktu mengirim pesan. Tentu saja setiap orang memerlukan waktu istirahat. Lalu apabila di dalam waktu istirahat tadi kita mengirimkan pesan, kemungkinan pesan kita tadi tidak akan dihiraukan karena dianggap mengganggu. Jadi kita harus bisa memilih waktu yang tepat untuk mengirimkan pesan yang kita buat tadi sehingga penerima pesan mau membaca pesan yang kita kirimkan. Kalau menurut saya atau kebiasaan saya dalam mengirimkan pesan itu, saya memilih untuk mengirim pesan di hari-hari kerja dari Senin sampai hari Sabtu. Lalu untuk jamnya itu dari jam 8 pagi lalu nanti maksimal sampai kurang lebih jam 10 malam. Kalau sudah di atas jam 10 malam itu saya rasa sudah tidak perlu kita kirimkan pesannya, bisa kita tunda di hari berikutnya kecuali kepada teman sebaya. Tapi kalau untuk tadi orang-orang yang kita anggap penting kayak guru, dosen, atau bahkan bos, itu lebih baik besoknya saja. Selain sopan santun, lalu waktunya juga. Lalu yang ketiga, hal yang mungkin membuat pesan kita tidak dibalas adalah pulsa ataupun kuota yang habis. Jadi itu nanti tergantung dengan penerima pesan kita. Mungkin nanti apabila mereka mau mengisi pulsa ataupun mau mengisi kuota baru nanti pesan kita diterima. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang mempengaruhi apakah pesan kita akan dibaca ataupun tidak. Lalu selanjutnya saya akan sampaikan apa saja yang harus kita lakukan agar pesan kita lebih baik
uh, agar pesan yang kita buat menjadi lebih baik dan akan dibalas oleh penerimanya. Jadi dalam proses pembuatan pesan yang baik, yang pertama itu kita sampaikan dulu salam, baik itu menggunakan assalamualaikum ataupun dengan kata selamat pagi. Jadi kita sapa saja dengan sapaan yang sering kita gunakan sehari-hari, baik tadi assalamualaikum ataupun selamat pagi sesuai dengan waktunya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, seperti itu. Ini adalah contoh kita menyampaikan salam. Jadi contohnya di sini adalah assalamualaikum. Lalu dilanjutkan dengan kata permisi dan juga permohonan maaf karena mengganggu waktu beliau. Dan juga di sini ada contoh untuk salam yang umum seperti selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam. Lalu yang kedua, kita perkenalkan diri kita. Tidak setiap orang itu menyimpan nomor kita. Belum tentu mereka menyimpan nomor kita. Apabila tiba-tiba kita menyampaikan pesan langsung ke intinya saja, namun orang tersebut tidak tahu kita siapa, yang mengirim pesan ini siapa, mungkin pesannya tadi tidak akan dibalas karena mereka tidak tahu siapa pengirim dari pesan ini. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kalian sampaikan dulu. Kebetulan saya juga bekerja sebagai guru, lalu saya sering mendapatkan pesan dari siswa-siswa saya, mereka langsung mengutarakan tujuan dari pesan mereka, padahal kan belum tentu saya menyimpan semua nomor mereka, karena keterbatasan handphone ataupun karena ya saya anggap itu tidak seharusnya saya simpan semuanya karena mungkin akan memenuhi memori handphone saya. Jadi saya hanya menyimpan beberapa nomor siswa saja. Jadi alangkah lebih baiknya apabila siswa-siswa saya tadi misalkan harus sebaiknya untuk menyampaikan namanya dulu, memperkenalkan diri dulu, siapa mereka. Mungkin nanti bisa ditambahkan kalau untuk siswa kelasnya kelas mana. Kalau untuk mahasiswa mungkin jurusannya jurusan apa, fakultasnya apa. Kalau untuk di perusahaan ataupun di kantor mungkin bagian apa, staf apa, anak buahnya siapa, seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk dikenal karena tidak semua guru, tidak semua dosen, dan tidak semua bos itu mengenal anak buahnya ataupun mengenal siswa dan mahasiswanya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian memperkenalkan diri dulu. Contoh pesan selanjutnya dalam video ini adalah tentang seorang siswa yang bernama Rangga dan dari kelas 10 MIA 7, dan seperti ini contohnya. Selanjutnya, setelah kalian memberikan sapaan di awal tadi, baik salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Lalu yang kedua tadi adalah memperkenalkan diri. Selanjutnya dalam menyampaikan maksud dari pesan kalian harus memilih kata-kata yang tepat sehingga pesan yang kalian sampaikan itu tidak terkesan berputar-putar ataupun bertele-tele, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesannya tadi. Selanjutnya di akhir pesan, alangkah lebih baiknya apabila kalian akhiri dengan kata terima kasih. Lalu boleh kalian tutup dengan salam lagi, baik assalamualaikum ataupun selamat pagi lagi, selamat siang lagi, ataupun selamat malam lagi, seperti itu. Dan akhirnya ini adalah format pesan yang lengkap dan insya Allah baik, sehingga bisa kalian ikuti untuk membuat pesan baik tadi kepada dosen, kepada guru, ataupun kepada orang-orang yang kalian anggap penting. Jadi itu adalah tips untuk membuat pesan yang baik, sehingga nanti harapannya pesan yang kalian sampaikan tadi diterima dengan baik juga, lalu dibalas secepatnya agar urusan kalian berkaitan dengan pesan tadi tersampaikan dan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah teman-teman, pesan saya yang baru saya ketik tadi langsung dibalas oleh guru yang bersangkutan. Jadi
Silahkan kalian nanti coba saja dan mudah-mudahan juga berhasil seperti yang sudah saya contohkan. Lalu, hal-hal yang kalian perhatikan tadi, saya akan ulangi lagi. Jadi, yang pertama, kalian harus memperhatikan waktunya. Jangan sampai salah waktu. Selanjutnya juga, bahasa yang digunakan harus yang baik dan benar. Usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, tanda baca yang kalian gunakan itu jangan sampai salah. Kalau pertanyaan berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau pernyataan yang biasa saja, sifatnya standar saja, bisa kalian akhiri dengan titik saja. Tapi apabila ada kata perintah, kata dengan penekanan, bisa kalian tambahkan tanda seru di bagian akhir dari kalimat yang kalian tulis. Dan yang paling penting dalam mengirim pesan ke siapapun, kalian harus mengenali dulu karakter dari penerima pesan tadi. Apabila penerima pesan tersebut karakternya baik, ramah, mungkin kalian bisa tambahkan aksen-aksen tambahan seperti emoticon ataupun kata-kata yang terkesan bersahabat seperti itu. Jadi kalau karakternya ramah, kalian bisa tambahkan dengan kata-kata candaan seperti itu. Tapi apabila karakter yang akan kita kirimkan pesan tadi karakternya agak kaku, sulit untuk bercanda, berarti jangan diajak bercanda. Nanti kalian akan dianggap meremehkan dia. Jadi jangan diajak bercanda. Namun apabila kalian akan mengirimkan pesan kepada seseorang yang sibuk, alangkah lebih baiknya apabila kalian mengikuti urutan yang saya sampaikan tadi, pesan-pesan yang baik tadi. Selanjutnya kata-katanya lebih formal sehingga tepat guna dan si penerima tadi tidak merasa terganggu. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat pesan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan ini dapat kalian amalkan sehingga nanti setiap urusan kalian yang berkaitan dengan pesan yang kalian kirimkan itu dapat berjalan lancar dan pesan kalian cepat dibalas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat kembali untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.